kalau bicara sama ahlinya tuh ya enggak. Kamera 2. Di segmen-segmen akhir aku minta apa yang mau kamu sampaikan ke Semoga hati selalu lebih besar dari luka dan putus asa. Oke, luar biasa. Hati selalu lebih baik dari praduga. Amin, amin, luar biasa. Oke, psikolog banget ya, psikolog banget. Itu tadi yang paling belakang tolong potong. Itu masuknya di Pasti, Bu. itu bener banget kalau misalkan masuk di relung hati, karena relung hati itu kan tagline-nya sendiri, saat pikiran tak sejalan dengan hati kan. Benar. Nah ini kayak merasa lu jadi kayak lu bukan diri lu sendiri gitu loh. Lu bisa membahagiakan orang tua lu, tapi lu harus memaksakan itu semua, bener gak sih? Benar. Nah sampai kapan? Sampai hari ini. Sampai hari ini? Sampai dengan besok dan seterusnya berarti? Bisa jadi begitu. Tapi perjalananku yang sudah sejauh ini, yang tadinya memang bukan impian, itu kemudian bisa terbawa menjadi impian. Karena kalau kita naruh orang tua di depan impian kita ya, Oke. pasti sisi kita ngejarnya ya yang kita lihat ada orang tua dan impian itu. Kalau dia ada di satu garis rapat yang sama, maka kan keduanya bisa kita tempuh di satu waktu kayak gitu. Jadi kalau buat aku, tadi kan masalahnya di penerimaan diri ya berarti. Kalau aku manut orang tua, berarti aku melepaskan diriku yang sebenar-benarnya aku. Itu yang paling berat. Tapi kalau aku nggak ikut orang tua pun, aku hidup dengan mereka. Ya. Nah kan? Masalah itu jujur masalah pribadi yang benar-benar dalam, masalah sendiri yang sekarang ku angkat jadi skripsiku. Jadi skripsinya diri sendiri ya? Bukan terinspirasi ya, bermula dari termotivasi dari pengalamanku sendiri dalam hidup, juga dari orang-orang yang mungkin cerita atau sharing, berbagi di jalanan, di kubangan, di warkop atau apa itu. Nah jadilah itu. Jadi yes. Jadi mengkedepankan orang tua dan cita-cita dengan jalur yang sama. Oke, luar biasa. Nah sampai misalkan video ini rilis ya, nggak masalah ya berarti? It's okay. It's okay kalau misalkan ya another friend dan another family bisa menonton ya. Nggak apa-apa ya, boleh di share nanti linknya ya. Gas. Ya, gas aja ya. Oke. Terlepas itu semua, kamu happy nggak di sini? Di mana? Di Surabaya. Happy. Selama di kampus itu, walaupun sebenarnya kamu ada salah satu, itu bukan, kalau aku ngomong bukan beban atau tanggung jawab atau tekanan atau pikiran yang kamu nggak bisa lepas dari itu semua. Oke lah, at least one moment kamu bisa loss atau lepas itu semua, tapi pada saat balik kamu kayak inget itu semua. Iya kan? Iya. Berarti kayak susah jadi diri lu sendiri. Tadi ya di luar ini, di luar kamera kita udah bahas kan ya. Iya, betul. Kita bahas dalam di situ gitu kan ya. Aku udah bilang juga kan kayak Mbak suaranya sudah dewasa. Iya, suaranya iya kayak dewasa. Aku dengernya kayak gitu soalnya dari tadi gitu. Dan aku bilang kan ya mungkin dipaksa sama keadaan. Jujur memang karena aku tunggal ya, jadi kita lebih banyak menghabiskan waktu. Aku lebih banyak menghabiskan waktu dengan orang tuaku. Tidak ada satupun jalan kehidupan yang nggak sama-sama kita ceritakan. Oh gitu. Jadi aku dan mereka saling cerita. Termasuk dengan ayah dan ibu, itu dekat semua. Dan lu bisa hidup sendiri di sini? Bisa. Ya mungkin ya itu sisi sayangnya bapakku dan ibuku yang kalau dibilang gak dimiliki oleh sama anak tunggal yang lain. Aku tinggal di pesantren 6 tahun, itu sudah cukup membuatku terbiasa sendiri. Oh iya. Tapi awal dulu masuk? Biasa aja. Karena memang bapakku sama ibuku tuh udah dari lama banget kayak Ulfa nanti harus di pesantren, apapun yang terjadi.
kayak gitu. Nah, karena aku udah dibawa ke pesantren, ini ceritanya lucu sih. Bapakku sama ibuku tuh manut banget, apa ya? Iya, manut banget sama pengasuh dulu. Bapak ibu kalau mau putrinya tahan lama di pesantren, awal-awal itu jangan terlalu sering dijenguk, kayak gitu. Ya udah biarin dia adaptasi sama lingkungan dia yang baru. Dan dia manut. Dia bener-bener gak jenguk aku dalam waktu yang lama. Kayak misal aku dijenguk cuma sebulan atau 2 bulan sekali. Dan itu nggak kok dalam durasi waktu yang lama. 30 menit sudah cukup lama. Lebih sebentar daripada perjalanan dia berangkat ke pesantrenku. Kayak gitu. Nah, jauh sebelum itu juga bapakku sama ibuku juga udah ngebiasain aku buat terbiasa sama siapa-siapa. Misal hari ini kita punya tamu. Kita punya tamu, ayo ikut ke rumahku kayak gitu. Boleh nggak? Pasti dia boleh. Kenapa? Karena perpisahan kita yang sementara dengan orang tua tadi, kita dibawa ke pelajaran yang baru dengan tinggal atau ya beberapa waktu hidup dengan tamuku tadi kayak gitu. Jadi kayak benar-benar dibiasain kayak gitu. Makanya sekarang di sini pun juga biasalah. Aku juga nggak sendiri-sendiri banget. Kan masih ada teman-teman juga gitu. Ada beberapa saudara juga di sini. Jadi ya tapi kan beda dengan orang tua kan. Beda. Ya itu karena banyak hal yang apa-apa kita cerita. Aku juga yang 24 hour ibuku selalu telepon. Jadi kayak, "Fa, hari ini ngapain? Hari ini aktivitasnya?" Tapi masih tetap dikontak ya, maksudnya tetap dipantau, tapi walaupun by telepon gitu. Terus pokoknya udah apa aja, jadi kayak kegiatan apapun gitu, jadi beliau juga tahu gitu kan. Iya, tahu semuanya. Aku ngapain, termasuk deket sama siapa. Tahu. Diceritain juga gitu ya. Aku yang ya memang nggak menutup akses karena bapakku sama ibuku pun bilang, "Pa, kita hidupnya bertiga. Nggak ada yang peduli sama kita selain kita bertiga. Jadi apapun betul. Masalahku, masalahmu juga. Jadi kalau kamu nggak pulang ke aku atau aku nggak pulang ke kamu, kalau ada apa-apa terjadi di depan, siapa yang tahu selain kita?" Nah itu juga kan. Jadi orang tua sudah memberikan apa ya? Kalau aku ngomong itu amanah ya di situ. Jadi apapun yang terjadi di kamu harus bilang ke orang tua. Jadi kalau kedepannya ada sesuatu yang mungkin terjadi, orang tua sudah tahu lebih awal. Sama, jadi mereka juga kayak gitu. That's good. Masalah apa ya? Masalah ekonomi lah, masalah apapun yang pokoknya apapun yang ya memang terlintas atau melewati rumah kita itu. Jadi apapun yang dipikirkan orang tuamu, kamu pun juga tahu pikiran mereka. Kayak gitu. Luar biasa. Jadi kamu juga ikut mikir itu semua. Makanya tadi kan aku bilang ya kayak dewasa. karena anak yang sendiri juga kan apa ya? Kebetulan bapak sama ibu tuh banyak keponakan kayak gitu. Gitu. Mereka juga sering ke bapak sama ibu. Dari situ sharing atau cerita apa yang aku ada. Mau nggak mau, walaupun aku masih di bawah mereka. Tapi ya sudah harus bisa ngambil sikap, ngambil. Betul. Nah, aku punya pertanyaan yang sedikit mendalam. Kamu pernah iri nggak dengan perlakuan yang seperti kamu lihat anak-anak tunggal pada umumnya? One moment gitu, lo lihat yang sama-sama anak tunggalnya, tapi beda perlakuannya. Lo sempet iri nggak? Oh gue gini sih gitu. Pernah, tapi nggak gimana ya, nggak yang overall aku mau kayak dia. Karena perspektifku ya. Jadi yang apa-apa diturutin, jadi apa-apa yang diupayain sama mereka, itu tuh beban juga loh buat kita. Terus nanti kalau mereka udah nggak bisa ngupayain semuanya, apa yang bisa kamu lakuin? Kayak gitu kan nggak ada pelajaran berharga yang mungkin bisa dia petik. Kalau misalnya aku sudah sangat cukup dengan cerita, dengan dikasih tahu dia lagi apa, dia lagi kenapa. Itu udah sangat cukup buat aku karena secara langsung dia ngasih tahu aku bahwa hidup ke depan itu kayak gitu. Oh iya betul. Iya hidup betul. Ke depan itu kayak gitu.
nggak ada loh realita orang yang kalau jalan ke depan tuh nggak ada naiknya, nggak ada up and down-nya gitu. Pasti ada kayak gitu loh. Jadinya ya. Tapi di posisi sekarang Ulfa kuat. Kuat. Ya bisa dilihat lah itu semua karena kan kamu ngobrolnya juga sama kayak kak aku juga tahu lah psikolog kan itu seperti apa kan, kamu tahu. Ya aku masih melihatnya bukan kuat tapi menguatkan. Menguatkan. Oke. Kalau bicara sama ahlinya tuh ya enggak. Masih menguatkan dan masih berusaha untuk kuat dengan apa yang ada. Tapi itu hebat loh. Ya you are strong lah untuk masalah ini gitu loh. Ya nggak menutup kemungkinan banyak di luar sana yang mungkin ya ada yang beda versinya mungkin, tapi ya bisa sekuat kamu. Tapi untuk kamu ya you are strong man gitu. Oke, one moment yang kamu nggak bisa lupa. Ya, one moment apa yang kamu nggak bisa lupa dengan orang tua kamu? Saat-saat Ramadan, saat-saat apa? Saat-saat bulan puasa seperti ini. Jujur udah lama banget ya nggak Ramadan bareng mereka. Di sini lebih banyak dulu di pesantren. Kalau di pesantren yang waktu masih SMP SMA dulu, pulangnya kan pasti udah di atas 20 Ramadan ya. Bapakku sama ibuku tuh tipikal yang ngajarin aku buat Ramadan tuh adalah waktu yang baik buat kita berbuat baik. Berbuat baik ke kita sendiri, ke diri sendiri, juga berbuat baik ke orang lain. Kayak gitu. Nah, jadi biasanya di 20 terakhir itu bapak sama ibu selalu ngajarin aku apa tuh? Buat menyisihkan sebagian yang kita punya buat dikasih ke yang lebih nggak ada kan? Kayak gitu. Kayak gitu. Itu kangen banget sih momen itu, dan tahun ini ya akan terulangi lagi insya Allah. Amin, amin. Gimana ya, karena beliau tuh melibatkanku penuh dalam melakukan itu. Jadi ya nggak ngebiarin biar mereka aja yang tahu kayak gitu, nggak. Jadi kamu juga harus tahu kalau kamu ada rezeki yang lebih, kalau kamu ada yang Tuhan kasih ke kamu, nggak kayak biasanya, atau sebagai ya at least wujud syukur kamu dipertemukan di bulan yang fitrah kayak gitu. Ya memang harus ada 1-2 yang kamu upayakan buat orang-orang yang lebih butuh kayak gitu. Amin, amin. Semoga terus terwujud ya. Amin. Di kamera 1 atau kamera 2 nih Mas? Ini yang isi nih, kamera 2. Di segmen-segmen akhir aku minta apa yang mau kamu sampaikan ke ayah kamu dulu, terus kemudian ke ibu kamu. Ini one moment nanti saya potong untuk di depan. Aku untuk ayahnya dulu. Enggak, langsung aja untuk dua-duanya. Ibu ya. Oke. Sampaikan aja. Halo Bapak, Ibu, hari ini dengan tidak sengaja aku terundang mampir di ya. satu studio yang membuat semuanya terbuka lebih jelas ya. Mungkin 1-2 aku nggak pernah cerita ini ke kalian berdua, tapi terima kasih ya sudah mendewasakanku sedemikian, sudah menempaku sedemikian dalam hidup. Aku cuma mau Bapak dan Ibu sehat, amin, kuat, bahagia, berlimpah rezeki, amin, dan aku ada selalu sama mereka. Amin, 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 amin. Oke, itu aja. Banyak sih. Kita sambung di rumah aja ya. Oke. Aduh, aku sampai terharu juga sih kamu bisa kayak gitu. Gitu. Oke,
Bukan Salah. bukan apa namanya kelilipan nggak ya? Bukan relung hati ya. Kalau misalkan kita nggak bisa menghadirkan orang tua dari Mbak Ulfa ya, Mas bisa minta tolong dipanggil ya? Oh enggak ya, enggak ada. Bercanda gue ya, nggak melo banget ya kan, biar nggak melo banget. Oke. Ya bukan relung hati ya kalau misalkan kita tidak menghadirkan cerita-cerita baru yang bisa membuat kalian itu terbawa suasananya juga. Apalagi kalau kalian jadi hostnya di sini. Kamu bisa merasakan sendiri, kalian bisa merasakan sendiri vibe-nya seperti apa. Oke. Ya, terima kasih Mbak Ulfa sudah meluangkan waktu buat kesini dan mau untuk menceritakan sedikit ya dari cerita Mbak yang mungkin itu belum pernah Mbak buka di orang tua dan belum banyak orang yang tahu. Terima kasih banyak udah sini. Satu lagi buat Mbak, bisa kasih motivasi atau inspirasi aja sih, atau kata-kata untuk teman-teman yang juga sama posisinya atau yang dia juga lagi kuliah dan jauh dari rumah. Silakan frame-nya. Apa ya? Gini. Bukan ombak yang besar, tapi perahu kita yang kecil. Oke. Jangan cuma minta dikuatkan, tapi juga minta dikasih lebih tebal iman. Oke. Karena iman yang kuat, yang tebal, itu ya ngebawa kita lebih percaya sama apa yang Tuhan gariskan, apa yang Tuhan mau atas kita. Semoga hati selalu lebih besar dari luka dan putus asa. Oke, luar biasa. Selalu lebih baik dari praduga. Amin, amin, luar biasa. Oke, psikolog banget ya, psikolog banget. Itu tadi yang paling belakang, tolong potong. Oke, terima kasih Mbak Ulfa kedatangannya ya. Sampai ketemu lagi di segmen berikutnya. Nantikan terus di segmen-segmen selanjutnya di Relung Hati, saat pikiran tak lagi sejalan dengan hati. Thank you.